Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawan Ridwan, peserta diklat bakal calon kepala sekolah tahun 2026. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 3 Kalijati, Kabupaten Subang. Saat ini saya mendapat tugas untuk menganalisis sebuah kasus dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasusnya sebagai berikut. Di perpustakaan, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpan di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Ibu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina, dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan lagi bersikap baik kepadanya. Analisis dari kasus tersebut adalah sebagai berikut. Situasi yang dihadapi Tari merupakan sebuah dilema etika yang melibatkan paradigma kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, dan individu lawan kelompok atau individual versus community. Analisisnya dari kasus tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, yang kita lakukan adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai-nilai kebajikan yang muncul pada kasus tersebut adalah pertama, kejujuran, yang kedua, tanggung jawab, yang ketiga, keberanian, berikutnya adalah keadilan, dan terakhir adalah kebijaksanaan. Nilai yang saling bertentangan pada kasus tersebut pertama adalah kesetiaan, yang kedua adalah kepedulian, kemudian berikutnya adalah solidaritas pertemanan antara Rara dengan Tari. Berikutnya kita menganalisis siapa saja tokoh yang terlibat dalam situasi ini. Pertama, ada Rara, orang yang mengambil dompet milik Nina yang tertinggal di perpustakaan. Kedua adalah Tari, saksi mata yang secara langsung melihat Rara mengambil dompet tersebut, dan Tari inilah yang menghadapi dilema moral. Berikutnya adalah Ibu Sri, guru pustakawan yang bertanggung jawab atas ketertiban perpustakaan. Yang terakhir adalah Nina, pemilik dompet yang hilang di perpustakaan tadi atau korban. Kemudian fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pertama, kita lihat bahwa Rara mengambil dompet milik Nina yang tertinggal di bawah kursi di perpustakaan, kemudian memasukkannya ke dalam tas. Kedua, Tari, sahabat Rara, yang secara jelas melihat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Ketiga, Ibu Sri, guru pustakawan tadi mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet. Yang terakhir adalah Rara adalah sahabat dekat Tari yang selalu baik, selalu bersama dalam mengerjakan tugas, dan mereka juga saling berbagi bekal setiap hari. Nah, itu adalah fakta yang ada. Kemudian kita melakukan pengujian benar atau salah atau uji legalitas dan regulasi. Uji legal,
Tindakan Rara mengambil barang yang bukan haknya tentu saja itu adalah sebuah kesalahan dan pasti secara hukum itu adalah salah. Yang kedua, dari segi regulasi atau etik, jelas ada pelanggaran aturan sekolah yang melarang siapapun untuk mengambil barang milik orang lain. Yang berikutnya, uji intuisi. Secara moral, tindakan Rara salah. Ya. Kemudian, sedangkan dilema yang dialami Tari berada pada area benar untuk jujur, melawan, ya, benar untuk setia kepada teman. Namun karena tindakan Rara salah, ya, mendiamkannya berarti membiarkan pelanggaran terjadi. Kemudian uji publikasi. Jika hal ini tersebar luas di media massa atau media sosial, tentu saja Tari akan merasa sangat tidak nyaman karena ia dianggap sebagai orang yang melindungi pencurian kalau melaporkannya. Tapi ya, kalau tersebar juga bahwa Tari ya melindungi Rara, berarti bahwa Tari juga adalah orang yang melindungi kejahatan. Ya. Berikutnya, uji panutan atau idola. Tokoh panutan atau guru yang bijaksana pasti akan menyarankan ya Tari untuk menegakkan kejujuran dan membantu sahabatnya juga agar tidak mengambil barang tersebut dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Berikutnya adalah uji paradigma benar lawan benar. Situasi ini mencerminkan paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Benar jika Tari menjunjung tinggi kebenaran dengan mengembalikan dompet ya milik Nina oleh Rara sebagai pelakunya. Kemudian benar juga jika Tari merasa perlu untuk menjaga kesetiaan dan melindungi hubungan persahabatannya dengan Rara. Ya. Kemudian kita yang langkah ke-6 adalah melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis peraturan dikombinasikan dengan berpikir berbasis rasa peduli. Dalam hal peraturan tentu saja kejujuran harus ditegakkan walaupun pelakunya adalah teman sendiri. Tetapi ya, kalau kita berpikir kepedulian ya, Tari juga harus menjaga nama baik dari Rara. Langkah ketujuh adalah investigasi opsi trilema atau solusi kreatif. Ya. Jadi kita bisa menemukan langkah lain yang mungkin lebih baik. Ya, pada langkah ini ya kita mungkin bisa menemukan bahwa Tari tidak perlu langsung melaporkan Rara kepada guru supaya Rara tidak merasa dipermalukan dan nama baiknya tercemar. Ya, mungkin tapi Tari tetap menasihati Rara untuk mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Ya. Nah, itu adalah solusi yang mungkin bisa dilakukan. Langkah berikutnya adalah ambil keputusan. Keputusan yang harus terbaik diambil oleh Tari adalah pertama menasehati Rara untuk secara langsung mengembalikan dompet tersebut kepada Nila sang pemilik. Ya, tentu saja ya mereka mengembalikannya secara diam-diam tanpa harus mempermalukan Rara sebagai pemiliknya. Itu mungkin adalah keputusan yang terbaik bagi semuanya ya. Kemudian langkah terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan Tari untuk menasehati Rara mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya tanpa harus mempermalukan Rara itu adalah langkah terbaik. Rara terselamatkan dari potensi hukuman kalau ia ketahuan. Tapi Rara juga tetap merasa nama baiknya tidak dipermalukan. Ya. Kemudian juga persahabatan antara Tari dan Rara juga tetap akan terjaga.
Itulah analisis kasus yang tadi kita kupas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.